Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu hari ini. Gimana kabarnya? Semoga masih sehat dan juga semangat ya dalam belajarnya. Nah, kali ini ibu akan melanjutkan pembelajaran kita masih seputaran KPK dan juga FPB. Nah, tapi kali ini ada hal yang berbeda loh. Kali ini kita akan coba menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan KPK maupun FPB. Nah, di belakang Ibu udah nyediain dua cerita yang akan kita identifikasi bagaimana penyelesaiannya, apakah menggunakan KPK ataukah menggunakan FPB. Yuk kita simak. Nih ya, yang pertama ceritanya Ibu membuat 15 kue lemper dan 20 kue sus. Kemudian Ibu membagi kue itu ke dalam beberapa piring. Nah, berapa piring terbanyak ya? Yang tanya berapa piring terbanyak yang dibutuhkan oleh Ibu? Ya. Ini Ibu garis bawahi ya, karena ditanya berapa piring terbanyak. Oke, kita lanjut ke soal cerita yang kedua. Yudi berenang setiap 6 hari sekali. Sedangkan Heru berenang setiap 8 hari sekali. Nah, hari ini Heru sama Yudi berenangnya bareng. Nah, kemudian yang ditanya, berapa hari lagi mereka akan berjumpa berenang bersama? Nah, dari itu kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, Ibu kasih tips ya gimana dia diselesaikan dengan KPK, bagaimana juga jika dia diselesaikan dengan FPB. Nah, perlu anak Ibu catat kapan soal cerita diselesaikan menggunakan KPK apabila di soal ceritanya itu diminta berapa hari lagi mereka akan berjumpa bersama atau kapan mereka bertemu untuk kedua kalinya. Nah, biasanya soal-soal yang seperti itu pasti penyelesaian menggunakan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Nah, berarti kira-kira soal yang KPK yang mana ya gitu. Oke, kasih tips yang kedua, informasi yang kedua, kapan soal itu diselesaikan dengan FPB atau faktor persekutuan terbesar, yaitu saat di soal ceritanya diminta berapakah piring terbanyak misalnya ya. Pokoknya kata pakai terbanyak atau ukuran terpanjang. Nah, biasanya itu menggunakan FPB atau faktor persekutuan terbesar. Nah, karena udah dikasih tahu info nih, berarti kita udah bisa ya identifikasi soal cerita nomor 1 maupun nomor 2 menggunakan apa penyelesaiannya. Nah, kita lihat lagi ya. Di nomor 1 tadi yang ditanya adalah berapa piring terbanyak ya. Tadi Ibu udah bilang kalau ada kata biasanya terbanyak itu pasti diselesaikan dengan FPB ya. Nanti kita akan selesaikan dengan FPB. Nah, kemudian di soal kedua kita lihat ya. Di pertanyaannya diminta berapa hari lagi mereka akan berjumpa bersama, berapa hari lagi gitu ya. Nah, jadi yang soal nomor 2 bisa kita selesaikan dengan KPK. Nah, yuk kita coba selesaikan soalnya dengan penyelesaian yang seharusnya. Yuk. Nih ya, Ibu membuat 15 kue lemper dan 20 kue sus. Ya. Kemudian Ibu membagi kue itu ke dalam beberapa piring. Berapa piring terbanyak? Nih langsung Ibu hapus ya soalnya ya. Langsung kita jawab. Nah, berarti anak Ibu mencari FPB dari 15 dan 20. 15 dan 20. Nah, bisa menggunakan pohon faktor, bisa juga menggunakan kelipatan. Nah, kalau mau pakai pohon faktor seperti biasa ya, 15. Berarti pohon faktornya adalah 3 dan juga 5. Ya, ingat kalau pohon faktor hanya menggunakan bilangan prima ya untuk yang di sininya. Nah, kemudian yang 20. Nah, karena 20 ini bilangan genap, berarti dia bisa dibagi dengan bilangan prima 2. Berarti anak Ibu buat di sini 2 ya, 2. Nah, karena 20 dibagi 2 adalah 10, 10 taruh di sini. Nah, karena 10 ini bukan bilangan prima, berarti masih bisa dibuat akar ya, dibuat apa? Ranting. 10 itu 2 dikali 5. Oke, ini sudah. Sudah pohon faktor, selanjutnya adalah membuat faktorisasinya. Yuk, faktorisasi
dari 15 adalah 3 kali 5 ya. 3 kali 5. Kemudian faktorisasi dari 20 adalah nih ya, 2 kali 2 kali 5. Karena angka 2-nya ada 2, bisa kita langsung buat menjadi 2 pangkat 2 dikali 5. Nah, seperti itu Ibu ya. Ingat, kemudian kalau FPB kemarin udah ada Ibu kasih catatan. Kalau FPB cukup cari angka yang sama saja, yang sama. Yang nggak sama nggak usah dimasukkan. Kita lihat ya. Yang sama di sini hanyalah angka 5. Ya, yang sama hanyalah angka 5. Berarti FPB dari 15 dan juga 20 adalah 5. Nah, jadi kita bisa buat kesimpulan ya, bahwa jadi piring terbanyak yang dibutuhkan oleh Ibu adalah sebanyak 5 buah piring. Jadi piring terbanyak yang dibutuhkan Ibu adalah 5 piring. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut ke soal cerita nomor 2. Tadi ya, kita menyelesaikannya dengan menggunakan KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Maka ini Ibu langsung ya. Berarti nanti yang akan kita cari KPK-nya adalah 6 dan juga 8 ya. Oke, berarti kita cari KPK dari 6 dan 8. Nah, anak Ibu mau pakai pohon faktor juga bisa. Ya, 6, 2 sama 3 ya. 6 bagi 2, 3. Dan 3 juga adalah bilangan prima, jadi selesai sampai di sini. Nah, kemudian 8. 8 ini 2 ya, dibagi 2 dapatnya 4. Nah, ingat ya, anak Ibu kalau misalkan rantingnya itu bukan bilangan prima, anak Ibu bisa membuat ranting lagi di bawahnya. Di ujung sini ya. Ini 2 dan juga 2 ya. Nah, seperti tadi sama kita buat faktorisasinya. Faktorisasi dari 6 yaitu 2 dikali 3. 2 dikali 3. Nah, kemudian faktorisasi dari 8 adalah, nih 2-nya ada 3, berarti bisa langsung kita buatkan menjadi 2 pangkat 3. Nah, baru kita tentukan KPK-nya. Nah, KPK cari bilangan yang sama, tapi pilih pangkat yang tertinggi. Ya, kita cari dulu yang sama. Oke, ini ada angka 2 ya. Nah, tadi catatannya ambil yang sama. Sudah. Ambil pangkatnya yang tertinggi. Ini ada 2 sama 2 pangkat 3. Berarti yang kita ambil adalah 2 pangkat 3. Nah, kalau KPK yang nggak punya teman tetap dimasukin. Ini 3-nya di sini ya, kan nggak punya teman ya nih, kita masukkan ke sini. Maka KPK-nya adalah 2 pangkat 3 adalah 8 ya, 2 kali 2 kali 2. 8. Nah, baru kita selesaikan 8 kali 3, 24 gitu ya. Jadi bisa kita simpulkan Yudi dan juga Heri tadi ya akan bisa bertemu lagi, yaitu 24 hari lagi. Nah, seperti itu ya Nah Ibu ya. Jadi dalam pemecahan masalah dari suatu soal cerita, anak Ibu bisa menyelesaikannya menggunakan FPB maupun KPK. Ya, ini pemecahan masalah yang berkaitan dengan FPB dan KPK. Jadi nanti dilihat dulu kira-kira nih ini menggunakan FPB atau KPK ya. Nah, dengan info yang tadi udah Ibu berikan, kalau FPB biasanya di ujung ceritanya itu diminta berapakah yang dibutuhkan terbanyak, piring terbanyak, ataukah mungkin kelereng terbanyak, pokoknya ada kata terbanyaknya ataupun ukuran terpanjang, misal ya biasa itu menggunakan FPB. Nah, kalau KPK biasanya kata-kata terakhirnya itu ya, ujung-ujungnya itu ditanyain
berapa hari lagi mereka akan berjumpa gitu ya, atau berapa hari lagi mereka akan ketemu, ataupun kapan mereka akan bertemu untuk kedua kalinya. Nah, mungkin itu saja sedikit penjelasan Ibu hari ini mengenai pemecahan masalah yang berkaitan dengan FPB dan KPK. Selamat belajar di rumah. Nanti kalau ada yang belum dimengerti boleh ditanyakan Ibu langsung ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.